Di Indonesia ini penulis bukunya berjumlah 62.520. Jadi Papua ini termasuk yang 62.000. Pak Arwin juga termasuk. Ini tidak banyak orang yang bisa menulis buku. Yang pertama. Yang kedua, buku ini saya melihat akuntabilitas Papua ini sebagai komisioner. Pertama jawaban dia bahwa apa yang sudah dilakukan Papua ini, baik sebagai PP dan Sejati mungkin ya sekarang ini, dan sebelumnya lagi juga pengawas. Karena sebelum ini semua komisioner pengawas. Sekarang sudah di divisi sudah berbeda-beda. Saya kira ini akuntabilitas moral Papua ini di dalam bagaimana dia menceritakan pengalaman kerja, pengalaman dia selama sebelum Bawaslu RI, dan juga pengalaman-pengalamannya. Ini saya kira menarik. Jadi kalau pengalaman itu ditulis, itu sangat menarik. Kemudian yang ketiga, di mana sih menariknya buku ini? Buku ini menariknya tentunya Pak Wandi berhasil mengaitkan tataran normatif, ya, apakah itu prinsip atau apa, menjadi praktek. Saya selalu mendengar praktek, bukan praktik, walaupun bahasa Indonesia-nya bukan praktik, ya, tapi praktek. Ini saya kira suatu hal yang menurut saya kelebihan dari buku Pak Wandi ini. Jadi selalu setiap tahapan itu selalu ada bagaimana prakteknya, bagaimana aturannya, dan Pak Wandi setuju Pak Wandi bahwa bukan aturan yang penting, tapi bagaimana peraturan itu dijalankan. Saya kira itu statement yang menurut saya baik. Yang ketiga, yang menarik, buku ini selalu mengaitkan dengan demokrasi elektoral. Ya, ini saya kira kewajiban dari Bawaslu. Sebenarnya seberapa jauh kontribusi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita, itu saya kira penting. Dan saya kira saya terlalu banyak puji-pujian kepada Pak Wandi, tapi kurang afdol kalau saya tidak kritik. Saya kira pujian sudah wajar ya, saya sudah salut, ya kan. Kritik yang pertama mungkin kalau nanti bikin buku lagi, mungkin dikupas kasus-kasus. Saya kira kasus-kasus PSU di Bangka, pada menarik, ya kan, kasus-kasus pelanggaran peraturan, yang itu banyak sekali. Jadi kalau fokus kasus, saya kira ini akan memperbaiki bukunya Pak Wandi, ya kan. Nah, sekarang kan masih dalam tataran normatif, pengalaman, saya kira itu. Kritik yang kedua, mungkin penulis Pak Wandi bisa menambah komparasi pengawasan, karena di semua negara itu punya pengawasan pemilu, meskipun di negara-negara tertentu itu KPU, Bawaslu, DKPP itu jadi satu, Pak. Rata-rata semua begitu. Di Filipina pengawasan dilakukan oleh rakyat, masyarakat, itu melalui gereja-gereja dan semuanya itu. Nah, kalau ini dilakukan komparasi, ya kan, saya kira ini menarik. Mungkin nanti buku yang kelima, Pak. Ya, buku yang kelima. Komparasi ini menarik karena kalau di Korea Selatan itu Bawaslu-nya itu setingkat Mahkamah Agung, setingkat, ya kan? Jadi agak lebih tinggi, ya kan? Dan dia bisa melakukan apa saja, tidak bisa membatalkan. Nah, jadi derajatnya saya kira juga berbeda, Pak penulis ya, Pak Wandi ya, bahwa masing-masing. Yang menurut saya yang paling tertarik itu ada yang di Korea. Kalau di Filipina pengawasan itu dilakukan di gereja-gereja, dan itu mungkin hampir sama dengan pengawasan partisipatif ya Pak ya. Tetapi ini sifatnya menyeluruh. Nah, kalau partisipatif yang dilakukan Bawaslu ini adalah formal, ya kan, dilakukan oleh NGO dan organisasi-organisasi itu. Ini juga bisa, ya kan. Tetapi menurut saya komparasi ini penting, ya kan. Dulu kita pernah melakukan hal pertama, bayang ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, sekarang sudah terpisah semua masing-masing kan. Jadi kalau itu dilakukan komparasi, saya kira juga akan menarik.
pasukan lagi ya, saya tidak suka ngomong kritik lah ya, pasukan lagi. Pasukan lagi mungkin keluhan masyarakat terhadap Bawaslu sikap. Keluhan. Apa sih yang diperlukan oleh masyarakat? Kinerjanya apa? Apakah pelayanan, ataukah tidak lanjut laporan, ataukah memang sama sekali tidak lanjuti? Saya kira masyarakat punya cerita. Nah, cerita rakyat tentang Bawaslu, saya kira perlu dimasukkan agar buku ini terhindar dari dugaan-dugaan yang lain. Nah, tetapi positifnya lah, ya. Buku ini memang narasi Bawaslu. Narasi Bawaslu kita paham lah. Pak Arvin juga selalu nulis narasinya narasi Bawaslu. Ya pastilah itu kan, itu kewajiban gitu. Karena sebagai komisioner dia harus melakukan sosialisasi yang harus dilakukan. Nah, tetapi narasi Bawaslu ini harus diimbangi tadi saya katakan dengan kasus-kasus yang sudah. Ya kan? Jadi kepentingan Bawaslu-nya lebih dominan, ya kan? Nah, harus diimbangi dengan apa yang dilakukan rakyat, apa yang disampaikan rakyat terhadap Bawaslu. Nah, saya sudah selama di KPP setelah keluar dari KPP sudah baru dengar saya, oh di KPP sekarang begitu, kan dulu begini. Nah, jadi orang bisa menilai rezimnya, rezim Muhammad, rezim Jibri, rezim siapa lagi, NAS, orang bisa menilai. Nah ini mungkin di dalam konteks ini, saya kira penilaian masyarakat itu penting dimasukkan sehingga itulah tahap kedua mungkin judulnya mungkin Bawaslu di mata mas. Apakah ada bentuk intensitas pengawasan pemilu itu dengan demokrasi? Ini yang mungkin agak sulit. Tentunya bagi orang Bawaslu tentu juga agak berpikir, Pak. Saya sudah kerja sampai dari pusat sampai ke PTPS ya, sudah bagus. Saya kira kinerjanya bagus, tapi kaitannya kecil sekali dengan demokrasi kita. Demokrasi kita itu yang jelek adalah ekosistemnya.